Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Program dinamik penentuan rute terpendek pengiriman produk PT Industri Makanan, mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 4, Paralel D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, genap 2023-2024. Dengan saya sendiri, Afriska Permasari, NPM 2203-2010-080 sebagai Ketua, Saya Muhammad Farham Citaba dengan NPM 22032100182 sebagai Wakil Ketua. Saya Jasinka dengan NPM 22032010050 sebagai anggota. Saya Mutiara Arfa Pratama dengan NPM 2203-2010093 sebagai anggota. Saya Sri Deviana Putri, NPM 2203-2010037 sebagai anggota. Oke, pada studi kasus kita kali ini yaitu PT Industri Makanan harus mengirimkan produknya dari pabrik kota A ke kota K. Ada beberapa alternatif rute yang dapat ditempuh dalam mengirim produk tersebut. Untuk menentukan biaya pengiriman termurah, PT Industri Makanan telah menyusun jaringan yang tampak pada gambar berikut. Dapat dilihat bahwa dari kota A ke kota menuju kota B diperlukan biaya Rp30. Dari kota A ke kota C adalah Rp35. Dari kota A ke kota D adalah Rp38. Dari kota A ke kota E adalah Rp45. Dari kota B ke kota F adalah Rp32. Dari kota B ke kota G adalah Rp50. Dari kota B ke kota H adalah Rp28. Dari kota C ke kota F adalah Rp30. Dari kota C ke kota G adalah Rp23. Dari kota C ke kota H adalah Rp40. Dari kota D ke kota G adalah Rp23. Dari kota D ke kota H adalah Rp20. Dari kota E ke kota F adalah Rp50. Dan dari kota E ke kota H adalah Rp28. Lalu dari kota F ke kota I adalah Rp20. Dari kota F ke kota J adalah Rp40. Dari kota G ke kota I adalah Rp13. Dari kota G ke kota J adalah Rp18. Dari kota H ke kota I adalah Rp45. Dari kota H ke kota J adalah Rp20. Lalu dari kota I ke kota K adalah Rp20. Dan dari kota J ke kota K adalah Rp15. Di mana gambar tersebut mempunyai biaya pengangkutan produk dalam satuan rupiah untuk sekali angkut truk yang mempunyai kapasitas 300 box antara satu kota dengan kota lainnya. A. Carilah jalur yang paling murah, selesaikan dengan program dinamik. B. Apabila produk yang dikirim 600 box, berapa total biaya yang harus disiapkan oleh PT Industri Makanan tersebut? Penyelesaiannya, diketahui kapasitas produk sekali angkut sama dengan 300 box. Lalu untuk penyelesaian poin A, yang pertama terdapat tahap 4, terdapat tabel yang memuat tentang kota sumber, kota tujuan, dan biaya pengangkutan per produknya. Di mana untuk kota sumber I menuju ke kota K, biaya pengangkutan sebesar Rp20. Dari kota J menuju ke kota K, biaya pengangkutan sebesar Rp15. Kemudian di tahap ketiga, di mana S sebagai sumber dan X kota tujuan. Total biaya dari kota F ke kota I sebesar Rp40. Total biaya dari kota F ke kota J Rp65. Total biaya dari kota G ke kota I Rp33. Total biaya dari kota G ke kota J Rp33. Total biaya dari kota H ke kota I Rp65 dan total biaya dari kota H ke kota J Rp35. Kemudian diambil keputusan optimal, yaitu biaya yang paling minimum dari kota S sebesar Rp40 dengan kota tujuan ke kota I, dari kota G sebesar Rp33 dengan tujuan ke kota I atau kota J, dan dari kota H Rp35 dengan tujuan kota J. Kemudian di tahap kedua, S sebagai sumber dan X kota tujuan, di mana total biaya dari kota B ke kota F Rp72, total biaya dari kota B ke kota G Rp83, total biaya dari kota B ke kota H Rp63, total biaya dari kota C ke kota F Rp70,
Total biaya dari kota C ke kota G Rp56. Total biaya dari kota C ke kota H Rp75. Total biaya dari kota D ke kota G Rp56. Total biaya dari kota D ke kota H Rp55. Total biaya dari kota E ke kota F Rp90. Dan total biaya dari kota E ke kota H Rp63. Kemudian diambil biaya yang paling minimum, yaitu pada kota B sebesar Rp63 dengan kota tujuan ke kota H, dari kota J sebesar Rp56 dengan kota tujuan kota G, dari kota D sebesar Rp55 dengan kota tujuan kota H, dan dari kota E sebesar Rp63 dengan kota tujuan kota H. Setelah itu, pada tahap 1, didapatkan kota asal kota A dengan kota tujuan kota B, kota C, dan kota D, serta kota E. Pada kota A ke kota B didapatkan total biaya yaitu Rp93. Dari kota A menuju kota C, total biaya sebesar Rp91. Dari kota A menuju ke kota D dengan total biaya sebesar Rp93. Dan dari kota A menuju kota E dengan total biaya sebesar Rp108. Setelah itu didapatkan total biaya paling minimum dari kota A menuju ke kota C yaitu sebesar Rp91. Nah, jadi didapatkan rute perjalanan dari kota A menuju kota C, dari kota C menuju kota G, dari kota G menuju kota I, dari kota I menuju kota K, atau dari kota A menuju kota C, dari kota C menuju kota G, dari kota G menuju kota J, dan dari kota J menuju kota K. Nah, kesimpulan yang dapat kita dapatkan yaitu PT Industri Makanan sebaiknya mengirimkan produknya dari kota A menuju ke kota K melalui rute dari kota A menuju kota C, dari kota C menuju kota G, dari kota G menuju kota I, dan dari kota I menuju kota K, atau melalui rute dari kota A menuju kota C, dari kota C menuju kota G, dari kota G menuju kota C, dan dari kota C menuju kota K, karena akan menghasilkan total biaya minimum yaitu sebesar Rp91. Selanjutnya, untuk penyelesaian poin B, diketahui satu kali angkut itu memuat 300 box. Jika mengangkut 600 box, maka banyaknya frekuensi pengangkutan produk 600 dibagi 300 sama dengan 2 kali pengangkutan. Jadi, biaya angkut untuk 600 box produk itu Rp91 dikali 2 kali pengangkutan, yaitu sebesar Rp182. Selanjutnya untuk kesimpulan, PT Industri Makanan yang terletak di kota A sebaiknya mengirim produknya menuju daerah distribusi K menggunakan rute kota A menuju kota C menuju kota G menuju kota I menuju kota K, atau dari kota A menuju kota C menuju kota G menuju kota J, dan kota J menuju distribusi kota K, agar diperoleh total biaya angkut minimum yaitu sebesar Rp91. Apabila perusahaan ingin mengirimkan produknya sebanyak 600 box, maka total biaya pengangkutan yang dikeluarkan perusahaan yaitu sebesar Rp182. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.